أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الذين ينفقون في السراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuhah wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Karam muhtaram para hadirin, para tokoh-tokoh agama, masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah.
mana saja kamu berada. Iringkan olehmu akan kesalahan dengan kebaikan. Saya kebaikan untuk menghapus kesalahan. Hendaklah kamu berakhlak dengan orang banyak dengan akhlak yang baik. Hadis kata berani dari Abi Dzar. Hanya Rasulullah SAW menyuruh kita bersifat takwa di mana saja, kapan saja, bagaimana saja. Yang penting maknanya takwa, taruhlah di dalam hati Allah di mana aja dan kapan bagaimana saja. Nah, di mana aja, di masjidnya, di pasar kan. Taruh etikat kalau masih ada la ilaha illallah. Waktu kapan saja, siang ke malam, surga tetap nang itu ya. Dalam hal apa saja, di waktu beribadah kita, di waktu di luar beribadah, di waktu kita tersalah, di waktu apa, hidup mati, tetap takwa kepada Allah. Tidak hanya semata kata takut itu, meliputi daripada makna. Jangan sampai hilang ingatan kepada Allah. Hidupnya tergantung Allah, tidak ada yang lainnya. Apa aja seluruhnya Allah Ta'ala tergantungnya, hanya keputusannya dan memberi dan mengatur seluruhnya Allah. Kadang-kadang orang hendak beribadah, kadang dapat hidayah Allah. Walau hal ihwal apa aja orangnya, mau orang alim, mau orang jahil, mau orang pejabat, mau rakyat, mau laki-laki perempuan, tergantung hidayah Allah, tergantung Allah. Allah akan memberi hidayah, mana bisa. Dari itu lalu ittaqillah semua kontak, jangan dilepas Allah Ta'ala dimanakah kita berada. Sifat takwa itu maknanya meliput hidup ini berjalan di atas. Anak gaya orang ini anak mbak melihat ada kau apa ada di hidayah, taufik dan hidayah. Nah itu pada hulu khalqu qudrati ta'ah, taufiknya Allah maulah kawat kita beribadah. Menyangka dana itu mana bisa. Jadi seluruhnya kayak itu sudah. Bersyukur di dalam Allah memberi kita bisa beribadah. Tidak usah lihat apa-apa di luar dari itu. Tetaplah Allah, tetaplah Allah maknanya yang diingat, yang dipegang apa seluruhnya. Kalau riwayat dari Rasulullah, banyak keluarga Rasulullah mohon agar supaya bisa masuk Islam dan apa seluruhnya, tapi Allah innaka la tahdi man ahbabta. Ya Rasulullah, kau tidak bisa beri hidayah orang yang kau cintai. Ada kawan badan kita nih yang kita cintai, diri kita, roh atau hati, kau juga kan beri hidayah badan kalau ada Allahnya. Namanya roh ibadah orang meninggalkan maksiat ya. Ada kawa menghadap Allah Ta'ala jangan beri taufik hidayah. Kedua-duanya itu Allah. Itulah haula wala quwwata, tidak ada daya untuk mengerjakan ibadah wala quwwata. Tidak ada kekuatan meninggalkan maksiat illa billah, kecuali seluruhnya dengan hidayah pertolongan Allah. Nah itu mana ittaqillah. Jadi kita kada membanggakan dengan sesuatu yang ada pada diri kita, ada membanggakan ilmu, ada membanggakan ibadah, ada membanggakan harta, membanggakan kemuliaan, ada apa? Ada apa-apanya kalau ada hidayah. Bukti akan jalannya hidup. Dan Rasulullah pun membuktikan menjalani. Ada pikir apa-apa
lagi salahin Allah Ta'ala punya kada beri hidayah pada kawannya aja dipikirkan badan kita tuh merakina orang lain, badan kita sendiri kena kawang ada di hidayah Allah. Kita udah panah Allah Ta'ala badan seluruhnya hidayah dari Allah. Apa nenggawinya apa sebentar hidup ini berjalan dan dia terus berlalu. Seorang yang mencari kenikmatan, kedamaian, kebahagiaan tidak akan ketemu kalau tidak harus menyerahkan kepada Allah. Iringkan oleh makan pekerjaan salah dengan baik, dengan kebaikan. Apabila tak salah, gawi pulang kebaikan. Saya kebaikan itu menghapus kesalahan. Artinya cara takwa di waktu kita tersalah, gawi pulang kebaikan, tetapi tahu kan ya seluruhnya tergantung hidayah Allah. Ada daya yang selamatnya hidup di dunia, di akhirat ya, kecuali memang Allah Ta'ala. Orang masuk surga, memang Allah nanti masuk surga, masukkan neraka Allah dia mandeki. Jahirnya di dalam hidup kalau ada gawian, ada hal seluruhnya makhluk ada memberi bekas itu di dalam perjalanan hidup. Nah maknanya gawi aja kebaikan, jangan merasa baik karena ada kesalahan terdahulu dan kita gawi, itu hanya penghapus jadi menghapus saja dari kesalahan apa seluruhnya. Hendaklah bergaul dengan manusia dengan akhlak baik. Kalau bergaul dengan orang manusia, orang banyak, bergaulah dengan baik, maknanya baik seluruhnya, baik perkataannya, baik perbuatannya, baik tujuan hatinya. Kalau kadang-kadang bisa bergaul dulu. Kada baik pembicaraan, dosa lo bergaul dengan mana ulah dengan orang manusia ya, karena berbicaranya baru melukin hasan. Dan kita berbuat ya kada bagus belum, jangan dulu. Gak hendak hati tujuannya kada bagus, jangan dulu. Nah ananya di situ diri kita dahulu dibaiki, baru khaliqin nas, baru bergaul dengan orang banyak. Takwa di mana aja, kapan saja, di waktu hal apa saja, jangan dibuang. Di waktu hidup ini banyak-banyak gawe kebaikan. Seluruh kejahatan kita dihapus oleh Allah karena ada kebaikan. Bergaul dengan manusia kalau bisa, kalau kada bisa, kada usah bergaul. Maknanya dengan bergaul akhlak yang baik itu bisa katanya membawa diri. Selesai makna cukup sampai mati selamat dunia akhirat. Ittaqillah la tahkir ma'am syai'an ala antabruga min darbika bi'ina il mustashfi antalqa akhaka wajuka ilaihi munbasitun aika isbal izan ila isbal izan min al-qayyah la yuhibbuha Allah. Ini merusak maka ayar bi amri la sabika fala tu'ayyiru bi amrin huwa fihi wa da'hu yakun wa baluhu alaihi ajruhu laka la tasubanna ahada. Rawi Tayalisi an Jabir bin Sulaim, Rasulullah bersabda, takwalah kepada Allah. Ujung-ujung Allah Ta'ala besar hati dia. Jangan engkau menghina dari apa yang mau perbuat atau apa yang diulah Allah Ta'ala di dalamnya kebaikan. Kita gawe kebaikan kalau diulah Allah Ta'ala sedikit-dikit, jangan dianggap penting, dianggap hina. Saklikum bahwa engkau menuangkan daripada gelas engkau pada wadah orang yang minta minum, atau engkau menuangkan daripada timbamu pada wadah orang yang minta air. Kita menuangi air kawan kita itu sangat nilainya di sisi Allah, kita hina pekerja, jangan dikira itu makrufnya. Nyurungi piring, nyurungi nasi, nyurungi itu jangan dikira hina. Dalamnya ada makruf kebaikan.
Belum tahu lagi kita di waktu meninggal dunia apakah itu tulus ikhlas kita, Allah mengampuni kita dan meridainya. Seluruh gawian kita ujar kamu ini ada tulus, sebut seluruhnya hati kamu ini adalah saya, ada banyak apa itu Allah hendak kebaikan kita tidak tulus. Nah, begitu sesuatu yang tulus kita akan berasa itu yang dinilai oleh Allah. Dan seluruh orang ini beberapa macam orang, ada yang mengarang kitab, ada yang kuasa siap, seluruh kayak orang awali lah. Begitu meninggal dunia Allah baiknya apa ya seluruh, karena di dalamnya ada fungsi lain, hanya mengampuni dan meridai di waktu orang ini salat sunat di malam hari tulus 2 rakaat aja. Nah itu aja, yang lainnya ada dan apa. Maka dari kebaikan apa yang kita gawe walaupun kayak biasa aja, itu di dalamnya itu apabila tulus, nah itu dipandang Allah, tergantung kita. Orang dalam hidupnya bayangkan ya kerjaannya kerja dosa aja, hanya dia di dalam sedikit kecil tapi tulus. Dia mengambil air, lihat ada anjing yang haus, pada sepatu dia ambil air ke bawah, diminuminya. Itu kan tidak ada tujuan. Bagaimana tujuan anak minta puja PRM bisa muji juga dia, pengen duit bisa juga dia, muliakan bisa juga dia. Ketulusan Allah mengampuni. Akan diampuni oleh Allah Ta'ala, maka masuklah ia ke dalam surga sebab meminumi anjing yang kehausan. Tergantung ketulusan hati. Imam Ghazali mengarang apa seluruh keempat kita sebenarnya apa sebabnya Allah meridai beliau dan ampuni, hanya sebab waktu mengarang Allah ada haus, kalau biarkan oleh minum tinta ya takkan cinta diburu. Selesai ya terbang, ketulusan hati mengasih minum pada lalat itu mula Allah ridha. Imam Ghazali kita nangkadin apa-apa, artinya tergantung tulusnya hidup ini. Jangan engkau anggap penting engkau menemui saudaramu dan muka kamu aku leheng bahasa kita. Makanya ada sedikit kelihatan di tamuan keluarga kawan senyum. Itu kan pekerjaan yang sangat mudah, tapi nilainya apabila tulus di sisi Allah bisa orang itu selamat dunia akhirat, ada masuk ke dalam siksa Allah, masuk ke surga. Takdirmu memanjangkan sarungmu air adalah jalanan, karena memanjangkan sarung termasuk sifat kesombongan. Allah ada cinta kepada orang yang sombong. Namanya ya kita ada batasan di dalam makna ujung pakaian kita paling ke bawahnya sampai mata kaki, tingginya bisa sekilan boleh sampai landau boleh aja kalau mau, itu apa sampai akhir mata kaki atas. Kalau kita sudah ukur mata kaki gunting waktu menjahit sekali aja kita masih aja panjang tapi dia payah. Seorangnya nang rendah. Yang permasalahan memanjangkan sarung, memanjangkan baju, karena saya punya baju nang banyak itu nang ada boleh sombong. Karena ada ilah Rasulullah, karena bahasanya maulur sarung itu sombong. Nah sombongnya itu nang ada boleh, bukan masalah. Sahabat pun bertanya, Rasulullah saya sholat begitu salat ulur bagaimana ya? Tidak itu tujuannya, tapi kesombongannya itu. Orang-orang betapa ini bisa taulur. Artinya perbatasannya itu al-ihwal di waktu kita melakukan sehari-hari. Kalau guringnya ada di toko ini habisan.
bahaya kan mengguring kan kayak tutup ya mana aja panjang dan kopiawan nang jenis daripada selimut yang selimut tuh guring lebih daripada mata kaki sarung pian diselimutakan bahwa orangnya singgungko apakah haram tak ya masalah memang lain persis dari makna Rasulullah menyombongkan pakaian di waktu kelihatan orang lain di waktu sholat salah dia yang guring pada pakaian atas salah ada apa ini sebagai ijar ilahnya itulah hukum itu dicari ilah asbab ada bolehnya menanya nang orang tahu loh suratnya apa belum tentu lagi orang tahu loh sampai mata kita tumbuk bisa dong sekilan ke atas ini hanya menyombongkan saya pakai sunnah Rasulullah memakai sunnah Rasulullah menyumbungkan itu yang ada boleh memakai sunnah tidak dengan sombong sunnah itu menata kita hidup bahwa maknanya mengikut Rasulullah dan Rasulullah awal sifat ini atau wadu ada sombong sifat Rasulullah hanya hati-hati ini jika ketemu kamu seseorang kamu orang menyumpahi kamu dan menyalahkan kamu dengan sesuatu perkara tapi kamu tidak mengerjainya ia hanya seperti mendakwa madahkan aja ini nah, itu digawion jangan kamu balas walaupun ia sangat jahat ia takkan aja tinggalkan dia akan karena karmanya balanya itu di dalam dirinya kamu dapat pahala ini kan nggak ada sabar benar hati kalau lo mau rosi orang sehingga di situ kata syata maka wa'ayyaraka itu perlu juga hidup di berjalan dia punya waktu dia punya makna kehidupan hidup itu artinya bergerak ada rasa dan seterusnya hidupnya kalau ada rasa kalau gerak matinya kan Rasulullah SAW jangan melayani permasalahan yang membawa kepada permasalahan bahasa kita memuyaki kita mengalihi kita ada aja bisa Allah Ta'ala bisa Rasulullah beribadah hidup dan semua orang itu kita dapat pahala orang dan seterusnya kada nyaman karmanya bahasa balanya biasa kampung atau lahannya Allah Ta'ala dan janganlah kamu di dalam hidup ini menyumpahi orang apa juga fungsi sumpahi ada juga beri manfaat Rasulullah bersabda taqullah wa'adil baina aulad adalah kamu bertakwa kepada Allah seluruhnya sama adalah kamu adil dan bersifat adil antara seluruh anak-anak kamu karenanya sama seperti taatnya tukar baju sikungnya tukar baju kecuali memang perlunya ini celana ini sarung tapi sama ditukarkan kepada taat 10 anak 10 sikung aja ditukarkan 9 ada adil berdosa isi anak diatur dengan baik antara anak seluruhnya sama di dalam hal ihwal makna kita berbuat kebaikan 5.000 seperti kecuali memang perlunya lain ini cukup 5.000 aja ya sekolahnya lain sedih aja ini sempit juga 5.000 kada mau nak paksa 20.000 nah itu kan lain ngarannya maunya nyalain udah itu kan lain ngarannya wak di luna ini unsurnya bukan hubungan kepada makna di luar tapi hubungan makna ke kita dan anak Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binillah rawahu Tirmidzi
kamu hati-hati firasat orang mukmin. Orang mukmin memandang dengan nur Allah. Amun ada usah seorang betakun ulun nak berdagang bagus gak kada jangan, itu hati-hati tuh. Kita berdagang ada firasat gitu orang, tapi mukmin jadi jangan tolak dulu hari ini, karena tolak hari jam jangan tuh coba juga, karena kita juga betakun bawa mobil betakun orang ada kan ini ada baik besinya, jadi ada besinya tuh part mesin, maka turun mesin jangan diambil besi yang dua betakun, itu kan kesalahan sama orang betakun, firasat ngalanya itu orang menyebut. Firasat orang mukmin itu, firasat ini bisa belum terjadi sudah dia diberi Allah Ta'ala pengetahuan. Firasat di atas daripada politik. Kita punya hati, dia punya akal, punya otak. Firasat ini di dalam daripada rahasia hati, rahasia akal. Hati itu karena dulu melihat hati ini merasakan itu masih hati. Bagaimana dulu memikirkan itu masih akal. Kalau firasatnya lain itu di atas daripada kada di hati, kada di akal. Karena mereka memandang datangnya itu nur Allah. Tapi rasa nur Rasulullah masih hati, masih akal. Hakikat nur Rasulullah nur Allah. Ini rata-rata orang Bali memakainya. Dalam pagar, ini dalam pagar. Firasat sini kuat badan orang Bali pakai. Jangan kawan menumpas kelumbulan Ibn Hajar. Firasat ini gitu orang dipakai. Orang politik kan firasat, politik ada artinya. Nah politik itu hanya di dalam hayal. Akal itu mah hayal kayak ini anunya ini. Firasatnya tidak, tak langsung itu dari nur Allah. Di waktu masih kecil, saya tadi aja nih, aku lihat masih remaja. Maka ada seorang wali mengatakan bahwa sekarang kami yang makna diberi Allah di bumi untuk memimpin bumi. Bumi ini beraturannya karena kerajaan Rasulullah. Rasulullah kerajaan bumi dunia akhirat Allah masih Allah Malikul Muluk, raja di atas raja. Kalau kayak pemerintahan susun, jadi salah kami mengawasi ini suatu saat sampai waktunya anak ini nak ajak menguasai, kira-kira sultan Allah. Guru awal mengaji, datang mengaji, keluar dari guru ngaji. Masuklah haji, suruhlah keluar sampai 3 kali, tak ulang keluar. Kita kan disuruhlah keluar, ada tidak lagi ngaji, sopan kita. Tapi orang belajar mengaji itu tidak ada kata sopan. Boleh merendahkan diri dengan hina di waktu mengaji, di lain itu tidak boleh. Karena hargai kita orang yang beriman, tapi di waktu mengaji boleh. Karena ingin mendapatkan ilmu, kau oleh gurunya masuk lagi saja. Tadi kalau oleh gurunya, saya tidak usir kamu sebenarnya. Saya hanya mengenalkan kamu bahwa kamu adalah aulia Allah dan memimpin seluruh para wali. Kedua orang lain sekali. Kita kan datang
jahil itu kayak ada bagus kebiasaannya, satu lain tujuannya. Itu firasat namanya. Obat tamu kamu ada firasat sangat berbahaya apabila kita ada mengerti. Karena ia kayak bina lain-lain. Sehingga oleh Rasul itaku, kamu harus hati-hati firasat al-mu'min. Firasat orang mu'min. Anu yanzuru binurillah, dia memandang dengan nur Allah. Dan itu juga yang dipakai seluruhnya oleh orang-orang dahulu melewati kata firasat. Firasatnya turun kepada orang yang bisa bertambahan, itu menunggunya bisa dalam mimpi. Orang bertambahan, pengobatan yang masuk di pengobatan jadi tukang urut ya, jadi pengobatan. Orang Baharika melewati ayat-ayat Quran itu kita datang sehari, malam besok baru tahu penyakitnya karena di waktu itu sudah melihat dia. Nah kalau orang tadi dia mana bukan ada tambahan, kita bertanya kepada orang saleh, nah itu langsung dia tak langsung begitu aja. Orang datang ke Hamid belajar pian, artinya tidak ada yang awal mempelajarikan kecuali Guru Hamid surat firasat datangnya ke Bangir, tangi Guru Bangir Ahmad Sarwani dan Bangir itu firasat namanya. Orang kada sudah ada tamak ada para jaya juga orang-orang belajar, ada dia lagi Ahmad dah iya, tapi dia mau belajar ke sana coba kita takuni dulu guru nih apabila kan jauh kita ada jadi belajar belum lagi datang nah ini kitabnya yang kamu tanyakan ini itu firasat. Dia pura jalinan daripada kata para awliya Allah. Ujung-ujung kayak HP saja. Karena orang awliya itu mati kan, tak sekejap mata kita ini kada melihat lebih cepat daripada film. Film tak balik sebenarnya tak orang wali itu ada blok hilang langsung. Ya sekejap mata. Ada daerah batas dunia. Dan tentu tadi Allah Ta'ala dari bumi pada para awliyanya seperti basuhan tangan jadi tangan basuhan di depan. Tapi orang yang ketemu hanya sekejap mata. Orang tahu ada isyarat tulang. Ulun nak berdagang, masih ada kada jalan ni. Jangan jadi bunuh orang ke tangannya. Atau mulai lompok orang habis. Anu nih ya paguruan sini datang ke sabda kali jalan tolak kasih untung lainnya. Kedua firasatnya ini paguruan sini sama dibas jangan dibunuh orang kan dirampok orang dua kali ya orang kan yang untung lainnya yang berdagang juga orangnya hanya kan ditahan lagi apa kami kawisi atau kawisi digantung duit lalu daripada kawisi besok kami kada ingat lagi ambil duit. Nah ini perjalanannya firasat keduanya nih siapa sebenarnya sangat kuat. Awayuhan ikan daraan takuring di waktu takuring pun kurang dalam alam roh alam roh dibunuh kayak banyak dia mati dan alam roh tabangun jaga ingat duit diwisi cari duit ada masih bergantung balik ke rumah hati bimbang paguruan yang ketua melihat ada sehatian karena dibunuh orang dirampok orang sabda kada jalannya tolak aja kan untung
bimbang perguruan itu ada temuan kami bilang aja kak siapa kerja jalan inya mendoakan kamu di waktu kamu keluar habis 70 kali doa itu nama ulah dipindah sebenarnya kamu di dalam orang dibunuh orang terjaga dipindah dalam alam tidur habis tertinggal pasal anak doa itu ini firasat nih kaduanya bujur nih tapi siap doa ini kawan memindah kejadian yang sebenarnya harus terjadi di waktu jaga dipindah di alam tidur kadang di bekasnya di waktu guringnya jadi yang kurang ada bapak ya sekali Asyidin berdoa ini 70 kali ujian dok saya lebih daripada 70 kali mendoakan supaya Allah memindah dari alam jaga ke alam tidur tapi rasanya artinya tidak ada orang bertanggung jawab ayah inilah bertanggung jawab sudah orang sudah menyuruh orang dari muslimnya dari suara anak sana apa nih orang bertimbang kayak apa sana datang ke karatur kumpul kita jaga betul aja tapi 5 menit aja dulu ngisitin sorban ada daerah yang timbang orang tapi dibatasi sini bagaimana sih di rumah kalau seorang berdoa bapak menjaga ibadah dan itu firasat artinya harus hati-hati kita pada firasat orang mukmin ketika memandang dengan nur Allah itu pasti kejadiannya anak seolah-olah itulah yang dikehendaki Allah kita juga hati-hati ini itu lebih baik sudah ada tawakal Allah Ta'ala sudah salah di Allah Ta'ala ada usaha takun-takun ada kalau ada yakin ittaqi da'watal mazluma innaha laisa bainaha bainallahi hijabun wa tarmiji hati-hati apabila kamu menjalim orang kemudian dia berdoa di waktu ia berdoa tidak ada dinding antaranya dan antara Allah langsung didengar Allah dilihat Allah langsung ditolong Allah dengan kehendak Allah kabul maknanya kita hidup ini lebih baik kalahnya kebaikannya lebih besar daripada kita menjalim orang boleh menjalim kita ada perlu seorang berdagang dan dimulai orang aja nih tapi kita kadang memulai orang berkah aja kalau lihat ke kawanan dibobong oleh orang aja tapi ya tahu kisah gawe berduit aja tahu aja nukar ini itu nah orang boleh ada mau juga berduit pemanahnya dapatul mazlum situ ada Allah Ta'ala mengetahui melihat dengan mengetahui dan rumah tukar karet sekalian dia karet pasir batu kayu ada usaha dipain penting kita aja kan karena lebih sekalinya pada timbangan yang disusut orang itu kita dapat ajaki dilahin untungnya banyak melihat orang lain tidak pintar orang tidak pandai apa mulai orang sekalinya kehabisan dia mulik mulai orang juga lek kehabisannya menurut sekali itu lebih baik maknanya kita kalah aja gimana itu hati panas penghati nak dimulai orang itu bang tapi Allah Ta'ala melihat apa juga tapi jualan tuh jangan dikira tapi jualan tapi pedagang tuh aman aja kadang api lah hilang kadang hilang apa kayak karung apa orang mengambil tapi suatu saat Allah balas nama ambil kehabisannya di sana
pokoknya udah tanggap orang apa-apa hidup kita ditolong Allah lebih pada itu. Itu harus dipegang wujud-wujud untuk suksesnya hidup, karena kadang hati kada sabar seperti kita itu. Cuma di dalam makna berbuat sesuatu tulus, apakah nya kada tulus kan keingatan terus berjalan kan motor hanya aja orang yang dari belakang motor orang nama aja dalam dah aja lampunya pian tuntutnya ganti jalan pokok adanya nama aja. Ini kan ujian katanya dari Allah atau pakai diapai kayak kisahnya kita. Nah ini pasti bakal alasan dah mencari hal apa saja. Tapi insya Allah menurut ya orang lebih lah. Kita akan ada masalah mencari salah dan benarnya, mencari penyelesaian supaya kada mengganggu pikiran, tapi berbuatlah dengan tulus. Siapa dah harga lampu lebih orang tambah saya 100.000 seolah kita mengalah 100.000, tapi lihat minggu berikutnya 100 itu kan ada artinya. Insyaallah dalam mendatangkan juta udah kayak gitu. Cakap bahasa kita tuh kayak itu mobil kayak itu jadinya rata-rata kita akan bersalah orang pada-padanya kayak menyalahkan aja Allah Ta'ala mau izin, tapi kita kan melihat hikmah. Ayo aja dah tolong ini dibantu ini dah ngalih pikir hanya selesaikan nanti coba lihat datang hidup ini memang kayak itu. Allah memberi ada kemudahan diberi Allah Ta'ala. Memang dijaga jangan kita menjalim orang, kita dijalim itu urusannya Allah Ta'ala. Allah memudahkan ahwal balasan kepada kita. Itu dirasakan seluruh orang sudah kayak itu. Pada zahirnya kita kayak mengalah, pada hakikatnya kita ditolong Allah. Kita membacang berhasil. Tetapi di situ apabila ada tulus, biarlah mengalamun ingat pulang sama beri sare kurilnya. Biasa benjan nih. Seorang kan bisa aja tuh korban pulang duit. Nah ini loh. Nah itu kan tulus, sudah tulus kali ingat lagi. Baik harus kada ingat lagi. Yang kada ingat kan tulus, biar ingat pulang itu kada tulus. Ingat mau membeli ayam jaga sikong aja. Memakannya bukan pengunjungan. Sikong ayam jaga itu aja 20 tahun tinggal ayam jaga. Waktu memakan ini kan ditulus. Itu sedih lo keingatan terus saya padahal siapa aja sikong ayam jaga 250 atau ada artinya Allah mendatangkan berapa sudah. Tapi enggak itu aja nanti. Nah itu makna tadi dakwatul mazlum, seorang yang rasa kada nyaman dakwah mazlum itu berbahaya. Lebih baik kita mengalah selesaikan. Ada anwan lagi sudah berjalan waktu Allah memberi kesuksesan kepada orang yang dijalim itu seluruhnya kayak itu. Dan perjalanan para anbiya kayak itu juga tidak ada seorang para anbiya kecuali akan dijalim oleh umatnya. Artinya nang masyarakat adat, tapi Allah nolong lalu berjalan dengan pertolongan Allah akhirnya kan sampai selesai. Hidup ini memang ada pengalaman kita rasa kita aja pernah tampil. Coba aja pengalaman hidup. Adanya kita nang tampil Allah Ta'ala nang tampil kita luarnya. Rasulullah itu luarnya nih Allah Ta'ala dalamnya ikat. Amarame ta Islam walakin Allah harama. Ya Rasulullah kada biar pangmang melimpah dapur. Allah melimpah. Ini Allah. Takun harima, takun abadan nas. Arda bima kasamullah kan takun agnan nas.
Situ kita sambungannya. Yang pertama, jangan sampai ada berserah pada Allah. Balantu seluruhnya Allah. Beribadahkah, dia meninggalkan maksiatkah? Kalau ada taufik hidayah Allah kadakah ujung-ujung Allah Ta'ala minta taufik dan hidayah seluruhnya kayak itu, serahkan ujung-ujung ke Allah Ta'ala. Ini menyeluruhnya untuk beribadah baik tujuan. Enggak ada taufik hidayah Allah kadakah. Jadi kita sudah tenang ya, yang dapat taufik hidayah Allah itu selesai. Napa nang digawi selama di dalamnya baik, jangan dianggap remeh, dianggap penting. Di situ bisa ada ketulusan jiwa kita. Di situ bisa dapat ampunan Allah dan ridha Allah. Bermasalah hidup dengan seseorang ada usaha dilewati. Apa juga dilewati yang kakak itu juga. Urusannya kepada Allah bukan kepada kita. Kita melawani selesai di dunia nih sama kita kedewalan Allah Ta'ala nama kita dapat dikasih pahala itu aja. Apabila punya keluarga, seluruh keluarga dihargai, baik nang atuha atau nang taadik sama sabaratan. Jadi akanlah keluarga itu sifatnya membangun, jangan menghancur. Banyak orang tua itu sifatnya menghancur, akhirnya anaknya kayak itu dia menghancur gawian. Di kita sebenarnya keluarga itu membangun, mulai halus sampai negara dikasih tahu kita sahabat tambah satu membangun hidup keluarga ngalanya hancur lain keluarga, jangan dikeluarkan hancurin. Maknanya membangunlah kayak itu. Jawab dulu tuh. Hati-hati bertanya kepada orang saleh, tanya kepada Habib, apakah dia Habib bisa jawab? Jangan, yang juga bertanya. Menyampaikan kada yakin, kada bisa bertanya. Cukup sembahyanglah 2 rakaat istiharah kepada Allah. Ya Allah, ulun gawe taukat. Apabila pian, takun ke orang itu pirasat gitu orang sudah. Apabila orang ini memang tambus kepada Allah, yang berbahaya apabila melanggar. Yang terakhir, sifatlah hidup di mengalah. Ada usaha berlawanan di dalam kada baik. Mengalah itu Allah Ta'ala menolong kita lebih daripada makna kalah itu. Kita akan sukses dan berhasil. Nah ini hadisnya. Sambungannya itaqil maharimah. Itu sambungan. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pada taufik hidayah kepada kita semua, ngampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, lapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, menjangkan umur kita selamat dunia akhirat, terhindar dari bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah, dan mengumpul dengan para kasihnya dia wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin, dengan berkah wujud Rasulullah SAW di dunia wa akhirat. Di sini suratil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.